Halo, jumpa lagi di Albadrus Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial, bukan suatu ilmu baru, tapi di sini saya hanya membandingkan cara mengkonversi nilai angka ke nilai huruf menggunakan fungsi if dan mengkonversi nilai angka ke nilai huruf menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi saya akan bandingkan mana yang menurut teman-teman lebih cepat atau lebih efisien antara fungsi if ataupun fungsi VLOOKUP dalam mengkonversi nilai angka ke nilai huruf. Oke, di sini sudah punya dua sheet. Sheet 1 nanti ini akan saya gunakan untuk fungsi if-nya. Kemudian sheet 2 akan saya gunakan untuk fungsi VLOOKUP. Kita mulai saja dari sheet 1. Di sini sheet 1 saya akan menggunakan fungsi if. Untuk lebih jelasnya tentang fungsi if ini, teman-teman bisa menontonnya di video tutorial saya sebelumnya. Untuk deskripsinya sudah saya taruh linknya di deskripsi video ini. Jadi yang pertama kita masukkan fungsinya dulu. Ingat teman-teman, di sini untuk memasukkan sebuah fungsi di Microsoft Excel itu harus menggunakan tanda sama dengan dulu, baru diikuti dengan fungsinya, yaitu fungsi if. Di sini ada logical testnya, jadi kita yang pakai adalah yang mau diuji adalah nilai angkanya. Oke, jadi untuk yang diuji adalah nilai angkanya. Kita klik apakah nilai angkanya itu lebih dari sama dengan, untuk fungsi if dalam mengkonversi nilai angka ke nilai huruf dimulai dari yang terbesar dulu ya teman-teman. Jadi dimulai dari huruf A dulu, jangan dibalik dari E ke A. Nanti yang kebaca nanti malah berantakan, nggak sesuai dengan ketentuan seperti ini. Jadi dimulai dari yang terbesar dulu. Jadi kita uji apakah nilai angka di F3 ini lebih dari sama dengan 85. Jika benar jawabannya adalah A, namun value if-nya jika salah gimana? Kan masih ada B, C, D, dan E. Berarti kita gunakan fungsi if yang kedua. Kita masukkan logical testnya sama, lebih dari sama dengan, sekarang ke yang kedua yaitu 75 sampai 85. Berarti lebih besar atau sama dengan dari 75. Jawabannya adalah B. Kemudian lanjut, value false-nya gimana? Masih ada C, D, dan E. Berarti kita masukkan yang C dulu. Jadi kita gunakan if lagi. Logical test-nya lebih besar atau sama dengan 60. Jika benar jawabannya 60 adalah C. Namun jika salah, kembali lagi kita uji apakah ini lebih besar sama dengan dari 40 untuk jawaban D. Jika masih bukan A, bukan B, bukan C, bukan D, maka terakhir adalah E. Jawabannya adalah E. Maka ini kita langsung masukkan ke value if false-nya. Jadi untuk jawaban terakhir, teman-teman bisa langsung masukkan ke value if false-nya di fungsi if yang terakhir. Jadi nggak perlu pakai if lagi. Jadi kenapa di sini ada kurung bukanya, ada kurung tutupnya 4, karena fungsi if-nya itu saya menggunakan 4. Jadi ada 4 kurung buka, maka diakhiri dengan 4 kurung tutup. Kemudian di sini saya juga menggunakan tanda petik untuk huruf A. Kenapa? Perlu teman-teman diketahui bahwa dalam penulisan rumus fungsi if atau rumus di Excel, untuk nilai yang dia adalah huruf atau karakter itu harus dikasih tanda petik. Tapi kalau nilainya itu berupa angka itu nggak perlu. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan separator tanda koma. Mungkin teman-teman kok punya saya titik koma, itu tergantung dari komputernya atau office-nya teman-teman. Jadi di komputer saya sama office saya itu menggunakan tanda koma. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini if logical test, value if true, value if false. Maka saya menggunakan tanda koma. Jadi kalau di sini nanti titik koma, berarti saya harus pakai titik koma. Jadi itu perlu dipahami ya teman-teman. Oke, kalau sudah dianggap benar, berarti kita enter. Kemudian kita copy. Cara copy-nya bisa diklik tahan di sini, tarik ke bawah, atau Ctrl C, kemudian di blok, di enter bisa saja, atau kita tinggal double klik aja di sini. Itu juga langsung copy. Oke, tinggal perbaiki seperti ini. Oke, itu kalau kita menggunakan fungsi if. Bagaimana kalau kita menggunakan fungsi VLOOKUP? Oke, untuk itu kita beralih ke sheet 2.
Berbeda dengan fungsi if, untuk fungsi VLOOKUP kita membutuhkan yang namanya tabel bantu. Jadi di sini akan saya buat tabel bantu dulu, nilai di sini huruf. Oke, jadi kita nggak bisa pakai tabel bantu ini ya teman, karena nilai di sini sudah karakter bukan nilai angka lagi. Jadi kita bikin lagi, tapi di sini saya balik. Jadi kalau fungsi if itu dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil dalam pengisiannya, kalau di sini saya akan balik. Oke, di sini ada 0. Kemudian 40, 60, 75, dan terakhir ada 85. 0 itu E, 40 itu D, sini C, B, dan A. Oke, kita buat seperti itu. Untuk tabel bantunya bisa didesain kayak gini atau nggak usah didesain, nggak apa-apa, karena ini hanya sebagai tabel bantu. Kemudian kalau sudah punya tabel bantu, baru kita masukkan rumusnya, yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi kita gunakan fungsi sama dengan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena saya menggunakan tabel bantu berupa vertikal. Kalau tabel bantunya itu horizontal, berarti kita pakai HLOOKUP. Untuk lebih jelasnya tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, teman-teman bisa menontonnya di video tutorial saya yang lainnya. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Oke, sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kemudian di sini ada lookup value. Lookup value itu acuan untuk mengisi nilai hurufnya, berarti acuannya adalah nilai angka. Kita klik, kemudian tabel array-nya itu ada tabel bantunya. Yang di blok, teman-teman ingat, itu hanya isiannya saja. Jadi untuk judul kolomnya ini tidak perlu, atau headernya ini nggak perlu, jadi cukup isiannya di blok. Dan jangan lupa selalu tekan tombol F4 di keyboard untuk menguncinya. Kemudian kolom index number, yaitu urutan kolom untuk mengisi nilai hurufnya. Untuk mengisi nilai hurufnya kan dia ada di kolom kedua dari tabel yang saya blok. Jadi kolom index numbernya saya isikan 2. Kemudian kita harus milih apakah true atau false. Karena di sini nilainya itu gak sama persis dengan di sini, kayak 65, di sini nggak ada, adanya 60. Kemudian di sini ada 90, di sini nggak ada, adanya 85. Karena ada selisih seperti itu, berarti kita pilih yang true. Untuk lebih jelasnya tentang cara memilih true atau false, teman-teman juga bisa menonton di video tutorial saya sebelumnya. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi juga. Kalau sudah, kemudian tutup kurung dan pilih enter. Jadi hasilnya sama dengan fungsi if, cuma di sini menurut saya pribadi itu lebih cepat. Hanya saja untuk fungsi VLOOKUP kita harus membutuhkan tabel bantu. Tapi mungkin teman-teman tanya, kalau kita pakai fungsi VLOOKUP nanti dia ngotori tabelnya, karena di sini sudah ada keterangan kayak gini, masih ada tabel bantu seperti ini. Untuk tabel bantu nggak harus sama sheet, bisa beda sheet. Jadi teman-teman bisa bikin sheet 3, tabel bantunya taruh di sana nggak masalah, atau taruh di sampingnya seperti ini nggak apa-apa. Kemudian teman-teman tinggal blok seperti ini, kita sembunyikan. Seandainya nanti mau diedit nilainya di tabel bantunya, teman-teman tinggal blok seperti ini, kemudian pilih unhead, yang tinggal diedit. Udah selesai diedit, jangan lupa disembunyikan lagi biar tabelnya ini tidak kotor gitu. Oke teman-teman, silakan komentar pendapat teman-teman mana yang lebih cepat atau lebih efisien antara fungsi if sama fungsi VLOOKUP dalam mengkonversi nilai angka ke nilai huruf. Untuk teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, disarankan untuk subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan tutorial-tutorial yang dapat membantu teman-teman. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.